Maaf ya teman-teman, barusan terputus. Saya lanjutkan. Bentar. Nah, kita lihat di sini ada. Nah, kita lihat di metode penelitiannya. Ini sudah terlihat ya? Iya, Bu. Oke, jadi ada beberapa bahan dan alat yang digunakan seperti kuesioner dan wawancara. Nah, ada alat tulis. Nah, ini jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Nah, data primer berasal dari surveinya Mas Ilyas, yaitu dari kuesioner terhadap responden. Sementara sekundernya itu dari berbagai instansi yang terkait. Hmm. Nah, jadi untuk menentukan judul ya, jurnalnya itu harus berkorelasi, artinya harus berkesinambungan ya. Nah, kalau Mas Ilyasnya itu mau mencari tentang permasalahan hidrologi. Nah, ini bisa pemodelan hidrologi kualitas air. Nah, ini juga bisa sih sebenarnya. Ini korelasi dengan jurnal yang pertama ya, analisis tingkat pencemaran air pada kualitas air sumur yang berdekatan secara langsung. Nah, bisa memakai metode ini dengan pemodelan hidrologi, kualitas air, parameter BOD, dan DU. Kayak gitu. Mungkin Mas Ilyas nanti bisa diperbaiki lagi ya judulnya. Nggak harus sekarang Ya. sih, karena eh, ada tugas berikutnya yaitu merumuskan masalah. Jadi nanti di tugasnya itu saya akan inputkan judulnya teman-teman apa yang baru, kemudian rumusan masalahnya apa, seperti itu. Nah, Ya, Bu. oke, dari Mas Ilyas ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjut ke penjawab kedua? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Nah, ini di jawaban ketiga ini, pilihan yang diminati adalah jurnal tentang bidang transportasi. Sebentar saya bilang dulu. Nah, tentang evaluasi kinerja pelayanan perusahaan angkutan umum di Jawa Timur. Nah, ini punya siapa ya? Evaluasi kinerja pelayanan perusahaan angkutan umum di Jawa Timur. Punya siapa? Kemarin saya salah buat Google Form ini. Saya lupa mencantumkan nama, jadi saya nggak tahu ini punya siapa. Biasanya ada input responden, ada emailnya, tapi tidak terdeteksi ternyata. Ya, ini punya siapa ya? Ada yang punya evaluasi kinerja pelayanan perusahaan angkutan umum. Nggak ada ya? Kita skip dulu. Nomor 4. Ini manajemen konstruksi, pengaruh kualitas material konstruksi terhadap durabilitas bangunan. Ini punya siapa? Halo, ini punya siapa ya? Oke, kita skip lagi ya. Ini transportasi, studi tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol berdasarkan data lapangan. Punya siapa? Ada yang punya? Ya, saya, Bu. Oke, Mas Rafli kita bahas ya. Di jurnal pertama. Bidang dulu. Aduh, sebentar ya. Belum. Ya.
Kayaknya sinyal saya yang jelek. Loh, kok nggak muncul jurnalnya? Loh, Cuk. Oh, langsung terdownload ya. Harusnya ya gak apa-apa sih. Kita buka dulu. Salah nyentuhin link saya Bu, kayaknya Bu. Lumayan kalau semuanya ke download ya Mas. Memori saya bakal penuh ini. Aduh, seneng. Ya, ini dan ini. Analisa kecelakaan lalu lintas di ruas jalan. Oh ya, oke. Ini judulnya tadi apa? Studi tentang faktor hebat. Hmm, oke. Oke, sebentar. Ini ada yang tanya ini tadi. Kalau PDF ini otomatis ke download. Nah, iya betul sekali. Studi tentang faktor ini di sini ada analisis daerah. Oke. Nah, ini berarti lebih ke faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ya. Saya rasa kalau Mas Rafli, sebentar saya catat dulu ya, Mas Rafli. Ini, loh, enggak ada. Mas siapa namanya ya? Rafli Zulfan di kakak Loh, enggak ada. Ini berapa, Mas? 51. Loh, Mas Robi nih, 51. Itu di tab Dua regulasi penulisanku. Oh, sorry. Mas Rafli ya. Ini, mungkin Mas, sebentar ya. Oke. Nah, judulnya ini studi tentang faktor. Kayaknya yang lebih cocok itu hmm, gini aja, diganti. Ini kan ada analisis daerah lokasi rawan, yang ini analisis kecelakaan lalu lintas. Nah, masnya bisa ganti studi tentangnya ini diganti analisis faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol mana gitu, nggak usah pakai berdasarkan data lapangan. Atau identifikasi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol titik gitu. Itu lebih bagus sih daripada studi tentang faktor. Nah, kalau studi tentang ini kayak anggapannya masnya itu kayak menunjukkan, oh kita mau nggak apa ya, kayak melakukan studi di sini kayak gitu, kayak kalimat apa ya, pernyataan gitu ya. Jadi lebih bagus kalau misalkan di sini tulis analisis misalkan. Analisis gitu ya, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol titik. Atau identifikasi gitu ya. Identifikasi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol titik. Nah, nanti bisa dituliskan dengan metode misalkan dengan metode titik. Nah, ini bisa diteruskan dengan metode titik. Nah, itu sudah berapa kata dah? Kita lihat di sini ya, analisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titiknya 10 dengan metode titik. Nah, itu pas 13. Nah, itu saya rasa lebih cocok ya. Kayaknya ini sudah berkaitan banget ya dari analisis daerah lokasi rawan ke analisis kecelakaan. Nah, tinggal dilihat metodenya itu seperti apa. Nah, ini ada menentukan hubungan kecelakaan lalu lintas dengan faktor. Nah, ini bisa nih. Jadi dari satu jurnal ini gitu ya, dari satu jurnal ini saja
Mas Rafli itu bisa membuat eh apa namanya yang namanya latar belakang tinjauan pustakanya ini sudah jelas ya cara cara dia untuk mengukurkan apa menentukan sampelnya. Kemudian di sini juga ada diagram alirnya gitu ya. Nah, apa fungsinya jurnal yang ada diagram alirnya? Nah, ini bisa membantu kita untuk membuat diagram alir di penelitiannya kita. Tinggal kita memodifikasi saja. Nah, misalkan di sini ada pengolahan dan analisa datanya, ada menentukan hubungan kecelakaan lalu lintasnya, kemudian ada uji komparasi one way-nya, perhitungan ini. Nah, itu bisa masnya rubah dengan seperti ini, misalkan ini. Nah, yang pertama adalah menentukan ini, kemudian ada uji komparasinya. Nah, di dalam uji ini misalkan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini bisa dimasukkan ke diagram ke kanan atau diagram ke bawah seperti itu. Nah, saya rasa cukup bagus ya ini punyanya Mas Rafli ya. Tinggal diolah lagi nanti di rumusan masalahnya supaya bisa masuk ke bagian bab tiganya nanti seperti itu. Oke, dari Mas Rafli ada yang mau ditanyakan? Nah, insya Allah udah cukup. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ke eh, yang berikutnya. Oke, Mas Rafli sudah tidak ada masalah. Nomor 6. Ini ada di hidrologi lagi. Itu analisis tentang bendungan tembok raksasa, arus air laut. Oke. Kita lihat di sini link jurnal. Oh, ini punya siapa dulu? Ada yang punya? Oke, kalau nggak ada yang punya, kita skip aja ya. Ini transportasi analisis kinerja simpang 4 bersinyal di Jalan Riau, Jember setelah ditiadakannya. Nah, ini bagus ini. Ini bagus ya. Jadi benar-benar dianalisa kira-kira sistem SSA ini baik nggak sih diterapkan di Jalan Riau seperti itu. Ini punya siapa ya? Saya, Bu. Oke, Mas Ramadan Eka. Ini bagus ya. Kita lihat di link jurnalnya ya. Tapi kayaknya belum ada yang meneliti sih di sini. Ya. Ini link jurnal pertama, terus link jurnal kedua. Hari ini kita eh, membahas 5 dulu ya. Ini kan sudah yang ketiga ya. Analisis faktor penyebab penyebatan lalu lintas di simpangan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Saya rasa ini bagus ya, Mas Eka. Bisa dilanjutkan. Lemot ya. Nah, dari 3 jurnal ini kira-kira ada kesimpulan yang menarik Mas Eka sehingga mau buat judul seperti itu. Masih bingung, Bu. Masih bingung juga ya. Sebenarnya dari judulnya aja itu sudah cukup menarik ya. Karena apa? Karena kita lihat gitu ya. Jawaban keberapa? Karena kita lihat itu di entah di Jalan Jawa, Jalan Riau gitu ya. Terus di Jalan Kalimantan. Nah, sistem SSA ini ada pro kontranya di masyarakat gitu ya.
Nah, tugas kita apa? Nah, tugas kita ya adalah menganalisa kinerjanya gitu ya. Apakah simpang empat apakah sistem SSA itu ya, sistem jalan satu arahnya itu apa namanya? Oh, ditiadakannya sistem jalur satu arah ya. Sebentar, sebentar. Riau itu daerah daerah mana ya yang Riau itu, Mas? Yang itu tuh mas, jet pos itu. Apa, Mas? Jember Town Square. Oh, Digitos. Oh ya, oke oke oke. Nah, ya ya. eh di situ memang sering terjadi macet ya. Apalagi jalanan, faktor jalanannya kan dia naik gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini benar-benar menarik perhatiannya. Sehingga waktu waktu hujan pun tuh kayaknya banjir juga ya. Jadi benar-benar macet. Nah, kita lihat di sini, ini sudah muncul. Belum, ini belum. Oke, kita lihat di jurnal yang pertama dulu. Langsung masuk ke metode. Nah, jadi sebentar. Mas Ramadan Eka ya, Mas Eka bisa melakukan yang pertama adalah observasi lapangan ya. Dilakukan, kalau di sini kan dilakukan selama 14 hari. Nah, berarti Mas Eka harus bisa menentukan nih, berlakunya SSA itu kan di jam 4 ya, di jam 4. Nah, berarti Mas Eka bisa melakukan observasi di lapangan sekitar pagi atau sore gitu. Kemudian melakukan wawancara gitu ya, melakukan wawancara ke entah itu bisa di dinas perhubungannya ya, di dinas perhubungan, kemudian ada di apa masyarakat setempat maupun pengguna-pengguna jalannya. Nah, ini. Jadi butuh data historis volume lalu lintas. Nah, ini sangat diperlukan ya, karena melihat adanya hambatan-hambatan yang ada di Jalan Riau, kemudian menganalisis peta dan dokumentasi perencanaannya, mereview sedikit. Nah, ini bagus ya. Sudah cukup jelas saya rasa di jurnalnya. Kemudian dampak kemacetan, oke, oke. Nah, ini bisa langsung digunakan. Tinggal masnya merumuskan masalahnya itu seperti apa. Oh, Mas Aminullah ini kok mau mencoret-coret ini? Ayo. Nah, ini. Nah, terus oke, lah, apalagi kalau ada seperti ini gitu ya. Kalau Mas Eka, kok pusing ya? Kalau Mas Eka menemukan skripsinya mahasiswa gitu ya. Nah, ini bisa jadi patokan Mas Eka untuk step by stepnya ya. Nah, ini di sini ada metode penelitian, ada mencari tentang lokasi waktunya, kemudian nah, hasil pembahasannya itu ada lalu lintas satu arah, jam puncaknya. Nah, ini bagus sekali ya. Sudah dapat jurnalnya, kemudian sudah dapat skripsinya. Nah, nanti tinggal Mas Eka mengikuti step by stepnya itu ya. Nah, ini pasti, nah ini sudah jelas ya ada ininya. Kemudian kalau tidak salah, kalau di repositori itu di bab tiganya itu tidak dimunculkan sama bab. Oh, bab tiganya ini mau dimunculkan ini bagus ini. Lah, empatnya juga ada. Oh, ini sangat bagus ini ya. Bakal cepet ini Mas Eka ini. Soalnya di sini juga sudah ada panduan untuk melakukan penyelesaiannya ya, pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasannya sudah ada, lalu lintas satu arahnya, kemudian ada jam-jamnya. Di sini juga ada, nah, analisis kecepatan arus bebas. Nah, ini saya setuju ya, Mas Eka. Bisa dilanjutkan ya penelitiannya. Ya bu, Oke, ada yang mau ditanyakan? sudah cukup. Oke, cukup ya. Saya lanjut ke yang lainnya dulu. Ini judulnya saya rasa
Sudah cukup ya, tinggal di apa? Dipatenkan lagi maunya kayak gimana. Oke. Peningkatan Jalan Jatiroto sampai batas Kabupaten Lumajang Rehabilitasi. Ini ada yang punya Mas Lukman kayaknya ya. Punya saya, Bu. Oke, kita lihat ya di jurnal yang pertama. Nah, kalau yang Mas Lukman baca apa ini? Oh, apa ini Mas Agung? Tadi wah kelewat ya. Yang mana tadi punya Mas Agung? Sebelum saya itu. Oh, sebelumnya Mas Eka. Oke, nanti kita bahas ya. Sebentar lagi setelahnya Mas Lukman. Pengaruh jarak hamparan terhadap perubahan suhu campuran. Oke, yang ini calculation of cost budget plan dan development of implementation method. Oke, yang ini apa nih? Pemadatan lapangan aspal, konkret. Pada pembangunan simpang karya mukti. Oke. Nah, jadi dari ketiga ini Mas Lukman lebih tertarik kemana? Ke Itu semuanya terhubung, Bu, nanti ke Oke, dalam ke dalam mata penelitiannya itu. Soalnya kan untuk fokusnya itu kan ngambilnya di lebih ke pengendalian konstruksinya, Bu. oke. Bentar, saya lihat lagi ya. Peningkatan jalan Jatiroto sampai batas Kabupaten Lumajang dan rehabilitasi jalan Jatiroto. Itu sebetulnya masih agak bingung, Bu. Mau Iya, ngambil peningkatannya apa rehabilitasinya. Soalnya tergantung lihat kondisi lapangan dulu saya, Bu. oke. Saya rasa kalau jalan Jatiroto sampai batas Kabupaten Lumajang, itu berapa kilometer ya, Mas ya? Ya lumayan, Bu. Soalnya untuk titik startnya itu kan masih belum tahu di ngambil dari mana, Bu. Apa di awal aliran sungai Jatirotonya itu atau sebelumnya itu masih kurang paham. Oke. Nah, kalau misalkan Masnya itu sudah tahu STA-nya ya, titik-titiknya Iya. itu lebih baik dijelaskan aja. Misalkan mau bahas dua-duanya ya, baik peningkatan sama rehabilitasi. Berarti langsung aja, misalkan peningkatan dan upaya rehabilitasi, misalkan gitu ya, peningkatan dan upaya rehabilitasi Jalan Jatiroto, misalkan STA berapa sampai STA berapa gitu ya. Jangan Jalan Jatiroto sampai batas Kabupaten Lumajang, itu kan terlalu panjang ya. Dan data Ya yang, itu, Hah? Iya Mas? ya itu memang Masih apa belum ya, ya? masih umum, Bu. Oke. Soalnya masih belum menentukan kilometernya dari berapa sampai berapa. Oke, gak apa-apa. Ini saran ya. Jadi, misalkan Iya, Masnya mau buat dua-duanya ya, berarti peningkatan dan upaya rehabilitasi gitu misalkan. STA berapa sampai berapa gitu ya. Di Kabupaten Lumajang gitu. oh Nah, iya, setelah Masnya tahu metode yang digunakan, ya udah tulisannya dilanjutkan aja di Kabupaten Lumajang menggunakan metode apa. Nah, di sini kan ada metodenya kan. Mana tadi ya? Kayaknya tadi ada deh. Nah, ini development of implementation method. Oh, ini pakai cost budget plan ya. iya, Misalkan menggunakan metode cost budget plan gitu.
Atau yang ini mana tadi? Nah, ya itu pokoknya masnya kalau misalkan ini berkesinambungan bisa dipakai di bagian ini penentuan Iya. judulnya nanti ya. Kemudian Kalau ya gimana Mas? untuk metode apa untuk jurnalnya itu sebetulnya lebih dari tiga kemarin Bu. Cuma yang tak Iya. masukkan itu yang masih apa ya, yang masih ada hubungannya sama nanti kan saya juga masukkan rapnya itu Bu. Nah, yang saya masukkan itu jurnalnya itu berkaitan dengan itu. Oke. Ya kayaknya Mas Lukman sudah kirim ke saya ya. Cuman saya masih belum sempat membaca ya. Gak apa kalau kayak gini kan jadi tahu ya penelitiannya Mas Iya. Lukman tuh mau mengarah kemana gitu. Terus saya ketik dulu di sini Mas Lukman. Paningkalan. Oke. Hmm. Nah, ini bisa kalau ini saya hapus juga. Oke. Oh, ini sudah cukup jelas ya caranya according oh ya ya oke. Oke. Ini bisa ya karena sudah ada perhitungannya. Jadi nanti tinggal membuat Excel-nya. Ada literatur review, data dan metode. Oh, ini sudah cukup jelas ya. Langkah-langkahnya Iya. juga sudah ada. Oke, Per bagus item Mas. sudah Ya, ada. gimana Mas? Per item apa per item pekerjaannya sudah ada juga di situ Bu. Oke. Oh, oke, Mas Agung dilewati ya. Berarti tinggal satu lagi ya. Saya rasa Mas Lukman ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut dulu? Lanjut aja Bu. Oke. Sementara ini masih jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya di berikutnya. Ini ada di hidrologi lagi. Proyek pembangunan dinding penahan tanah menggunakan pasangan batu kali. Ini punya siapa? Saya Oke, Mas Zaim, proyek pembangunan. Ini maksudnya, oh kita lihat jurnalnya dulu deh. Proyek pembangunan pasangan pasangan batu kali. Oh, ini proceeding kerja praktek ya. Kalau proceeding kerja praktek itu lebih ke laporan. Nah, baru kalau kayak gini, maksudnya kalau kita lihat dari judulnya ini, proyek pembangunan dinding penahan tanah menggunakan pesanan ini kayak lebih ke pernyataan ya. Jadi kita kan kalau kayak gini eh, masih belum tahu kira-kira lo proyek pembangunan ini diapakan gitu ya. Terus apa ini yang menjadi dasar penelitiannya kita seperti itu. Nah kalau misalkan ini kan uji. ah, Nah, kalau di prosiding kerja praktek, kita lihat di sini proyek pembangunan plengsengan saluran batu pedalangan. Nah, ini lebih ke kerja praktek, jadi kayak laporan kerja prakteknya. Jadi yang dilakukan pada proyek pembangunan plengsengan. Nah, tetapi kalau yang di jurnal yang kedua ini, studi alternatif perencanaan dinding penahan tanah menggunakan pasangan batu kali pada long storage Kalimati, Kabupaten Sidoarjo. Nah,
kita lihat di sini. Nah, yang ketiga, analisis kapasitas saluran drainase pada. Nah, lebih baik judul yang bisa digunakan tuh seperti ini, analisis kapasitas saluran drainase pada pembangunan plengsengan saluran batu kali di Mangli gitu ya. Atau biar nggak sama dan tidak terdeteksi oleh Turnitin, kita bisa menggunakan seperti sebentar. Hmm, Oh, gimana ya? Sebentar. Analisis kapasitas saluran drainase pada pembangunan. Tapi ini arahnya dinding batu ini batu kalinya fungsinya untuk apa namanya? Pemanfaatan pemaksimalan manfaat apa ya? Memaksimalkan batas lahan Gimana Mas? Maaf, maaf. Ah, batu kalinya untuk apa? untuk memaksimalkan apa namanya? Batas lahan. Jadi kan batas lahannya itu Hmm, mau difungsikan. Jadi sampai sungai itu dibikin dinding penahan mm-mm. akhirnya untuk dia difungsikan juga gitu bangunannya. Oh, gitu sih. Berarti kata kuncinya adalah dinding penahan tadi itu buat batas lahan yang pertama ya. Ya, Terus yang kedua apa tadi? untuk memaksimalkan itu apa namanya batas tanahnya itu nanti kan ada dibangun sebuah bangunan di situ Mm-mm. seperti itu. Oh, bisa diginikan aja misalkan ya. Analisis gitu ya. Analisis. Oke, saya ketik aja ya. Bisa di situ. Ini punya Mas Zaim ya. Misalkan gini deh. Analisis pembangunan plengsengan batu kali gitu ya untuk pemanfaatan batas lahan misalkan seperti itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dengan metode apa misalkan gitu. Nah, ini bisa ya. Jadi aslinya kan Mas Zaim mau menilai kan apakah pelacakan batu kali itu sesuai enggak sama kalau digunakan sebagai batas lahannya gitu kan maksudnya? Ya, sama nantinya kan Mm-mm. posisinya kan rendah dengan adanya Iya. batu kali juga kan nahan aliran sungai juga sama bisa difungsikan itu bangunannya juga aman untuk dari aliran. Oh, oke oke. Nah, kita lihat di sini misalkan di Google School deh. Hmm, bisa. Hmm, Bentar, kita lihat di sini ada nggak ya yang membahas tentang ini. Kondisi risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan perencanaan. Kalau kita lihat di sini itu ini coba dari jurnalnya Mas. Bentar ya, agak lemot ini.